Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Itu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Jangan lupa isi absennya di chat ya, Nak ya, pakai nama lengkap. Isi absen di chat pakai nama lengkap. Ini baru berapa orang ini? Jangan lupa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baru 9 orang. Ada yang baru masuk belum isi absen? Silakan isi absen dulu. Ya. Oke. Materi kita itu adalah program linier ya. Kemarin kalian sudah saya suruh, sebenarnya ini mirip sama materi yang di kelas 10 ketika kalian mengubah soal cerita ke dalam bentuk 3 variabel. Persamaan 3 variabel atau pertidaksamaan. Kemarin tuh kayaknya saya sudah pernah ajarkan gitu. Pertidaksamaan atau persamaan itu udah saya ajarkan di kelas 10 gitu. Jadi harusnya di program linier nggak terlalu susah kayak gitu, karena tinggal mengulang gitu. Karena gurunya juga saya gitu kan. Jadi saya tahu kapasitasnya kalian. Nah, hari ini saya akan bahas soal cerita dari dia membuat model matematikanya, kemudian menggambar grafik dari pertidaksamaannya, sampai menemukan nilai optimumnya. Dan hal apa saja yang menyebabkan untuk ketemu nilai optimum, seperti itu. Ingat, program linier biasanya kalau yang sering digunakan itu adalah di dalam bidang industri, perdagangan gitu ya. Itu soalnya nggak jauh-jauh mencari keuntungan gitu, mencari kerugian, atau mencari jumlah barang gitu. Bentar, mute all dulu. Udah. Nggak jauh-jauh dari itu gitu ya. Dan ingat, ketika mengerjakan program linier, di dalam pertidaksamaannya selalu ada X lebih dari atau sama dengan 0 dan Y lebih dari atau sama dengan 0. Ya. Oke, sekarang kita langsung aja ya ngerjain soal gitu ya. Supaya nanti nggak kesusahan. Saya kopikan dulu soalnya. Dek, ini kayak apa kalau aku mempaste, Dek? Aku tuh habis ngopi tulisan, terus aku mau mempaste gimana? Di sini. Oh, ya. Hi, bisa. Gak jadi. Gak jadi. Aku sudah bisa. Ya, dikecilin aja ya tulisannya. Gono. Ini ngecilinnya kayak mana, Dek? Ngecilin fontnya. Hah, apanya putar ke kiri? Dia nggak bisa. Ngecilin font. Sudah. Gak mau, gak ada untuk ngecilinnya. Deng. Format. Oh iya. Oke. Kecil banget dong. Kan aku coba dulu, Cek. Dah. Aduh. Kelihatan nggak tulisannya, Nak? Kelihatan, Bu. Ya, oke. Oke, di mute lagi. Kalau sudah
Habis itu di mute lagi ya. Nanti kalau nggak di mute kalian ribut. Oke, Feby Lisa di mute. Mikmo ya. Oke, saya punya soal seperti ini. Pedagang buah memiliki modal 1 juta rupiah untuk membeli apel dan pisang untuk dijual kembali. Harga beli tiap kilogram apel adalah Rp4.000 dan pisang Rp1.600. Tempatnya hanya bisa menampung 400 kg buah. Tentukan jumlah apel dan pisang agar kapasitasnya maksimum. Dari sini akan kita buat penyelesaiannya. Yang pertama apa dulu yang kita misalkan? Yang kita misalkan adalah pisang dengan apel ya. Apel kita misalkan sebagai X, kemudian pisang itu adalah Y. Kemudian kita buat tabelnya. Ini kapasitas tempatnya. Ini adalah apel atau X, kemudian pisang, ini Y, kemudian ini jumlahnya. Oke. Apelnya tadi dia kan tempatnya itu hanya mampu menampung 400 kg buah, ya. Berarti kita belum tahu nih berapa jumlah apel dan berapa jumlah pisang kan belum tahu. Maka di sini kita boleh tulis X dan di sini Y, kemudian di sini adalah 400 kg. Tuh. Kemudian tadi yang diketahui kembali adalah modalnya. Modalnya adalah 1 juta rupiah dengan harga beli apel adalah 4.000. Berarti di sini ini adalah harga apel. Harga apel itu 4.000. Terus pisangnya itu adalah 1.600. Modalnya adalah 1 juta rupiah. Ya kan? Nah. Di sini nggak ada fungsi objektif nih, adanya semua fungsi kendala. Kemudian dibentuk pertidaksamaannya yaitu X tambah Y. Karena dia tempatnya hanya mampu menampung 400 kg, berarti nggak boleh lebih, maka di sini tandanya adalah kurang dari atau sama dengan. Begitu juga untuk modalnya. Modalnya pas 1 juta rupiah, maka di sini juga tandanya adalah kurang dari 1 juta rupiah. Kemudian ini boleh nih disederhanakan yang ini. Nah, nih sederhanakan. Jadi di sini sisa 40x ditambah 16y kurang dari atau sama dengan 10.000. Ini masih bisa disederhanakan lagi bagi 4 lagi. Bagi 4 lagi semuanya. Dapatnya 10x ditambah 4y kurang dari 2.500.
Bagi 8 bisa, mau langsung bagi 8 boleh ini ya. Ini bagi 2 lagi bisa. 2.500. Ini 5x ditambah 2y kurang dari atau sama dengan 1.250. Jadi sampai ketemu bentuk yang paling sederhana, supaya nanti grafiknya tidak terlalu luas, ya. Sudah ketemu pertidaksamaannya apa aja? Pertidaksamaannya yaitu, ini fungsi kendala semua, fungsi objektifnya nggak diketahui. X tambah Y kurang dari 400, kemudian 5X tambah 2Y kurang dari 1.250. Ingat, X-nya harus lebih dari 0, Y-nya juga lebih dari 0. Ini disebut dengan fungsi kendala. Sampai sini paham? Paham? Ya? Kenapa? Ada yang mau bertanya? Ini sampai Ibu ini harus sampai disederhanakan. Ya. Kecil banget. Ya, kalau fungsi kendala harus kalian sederhanakan sampai kecil supaya nanti grafiknya nggak terlalu lebar. Paham? Tapi kalau fungsi objektif nggak boleh disederhanakan. Ya, kalau fungsi objektif tidak boleh disederhanakan, tapi kalau fungsi kendala boleh disederhanakan. Paham? Ibu, saya mau nanya, Bu. Iya, boleh. Cara kita tahu itu fungsi kendala atau fungsi objektif, kita lihat dari mana, Bu? Kalau fungsi kendala itu tuh biasanya ini, dia sudah ada hal yang diketahui. Nih kayak gini, kayak modalnya berapa gitu kan. Jadi dia ada 3 komponen yang diketahui jumlahnya, kemudian untuk variabel X dan variabel Y-nya. Sementara kalau fungsi objektif biasanya dia tidak ada jumlahnya. Misalnya nih, dari ini kan harga beli, kemudian ada pernyataan lagi nih. Ada pernyataan setiap penjualan apel, 1 kilogram apel itu memperoleh keuntungan 200. Dan setiap penjualan pisang memperoleh keuntungan 100, misalnya seperti itu. Tapi tidak ada jumlahnya, jadi dia sampai situ saja. Baru dia yang ditanya adalah berapa jumlah keuntungan maksimumnya. Maka yang tadi itu, keuntungan tadi itu adalah fungsi objektif. Nanti ada, saya kasih soal yang ada fungsi objektifnya ya. Ya, kalau ini masih fungsi kendala, yang seperti ini fungsi kendala. Paham? Oke. Lanjut ya. Sekarang kita buat grafiknya. X, Y. Kalau X ini untuk yang X tambah Y sama dengan 400. Jadi ini pertidaksamaannya harus diubah menjadi persamaan terlebih dahulu ya. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya adalah 400. Kalau Y-nya 0, berarti X-nya adalah 400. Maka titiknya adalah 0, 400, dan 400, 0. Ini sudah kan kelas 10? Masih ingat? Masih ingat? Masih. Febi aja yang ingat kayaknya. Oke, nanti buka lagi buku kelas 10-nya. Sekarang yang berikutnya. Yang 5X ditambah 2Y sama dengan 1.250.
Nah, di sini kalau misalnya X-nya 0, berapa Y-nya? Kalau X-nya 0, berapa Y-nya? 1250 dibagi 2. Berarti 625. Kemudian ketika Y-nya 0, berapa X-nya? Berarti 1250 dibagi dengan 5, yaitu 250. Ya, aku nggak mau. Ini 600 ya. 625. Ini tadi 250. Jadi ini adalah 0, titiknya adalah 0, 625 dan 250 0. Nah, sudah ketemu, kita bisa gambar grafiknya. Ya, kita bisa gambar grafiknya. Gambar grafiknya. Ingat kalau gambar grafik yang rapi. Tapi karena ini online, saya nggak bisa nilai kerapiannya sih. Semua pakai modal kira-kira. Kalau sudah begini. Nggak boleh dilihat nanti titiknya 250, di sebelah kanannya 625. Salah loh ya. Kalian suka terbalik-balik di situ. Terus ini titik-titik yang sudah kita dapat tadi, kita substitusi. Yang pertama titik 0,400. Ingat X yang mana, Y yang mana ya? Ini X, ini Y. Nol 400 berarti 0,400 misalnya di sini. Kemudian 400 0. Berarti kira-kira di sini. Tinggal kita hubungkan. Ingat di sini fungsi kendalanya yang ini harus diperhatikan nih. X-nya dia harus lebih dari 0, Y-nya juga lebih dari 0. Berarti dia hanya ada di daerah yang di kuadran 1 ini aja. Ya, di daerah yang positif. Oke. Ini kita gambar grafiknya. Garis untuk X tambah Y sama dengan 400. Jadi kalau kalian gambarnya harus lebih rapi. Sekarang saya tanya, arsirnya di atas atau di bawah? Kesepakatan adalah daerah bersih adalah daerah penyelesaian. Berarti yang diarsir adalah daerah yang bukan penyelesaian. Arsirnya yang di mana? Di atas atau di bawah? Di bawah. Di atas. Di atas? Kenapa di atas? Kenapa di atas? Karena bukan daerah penyelesaian. Oke, benar. Jadi yang diarsir yang di atas. Karena yang di atas ini bukan daerah penyelesaian. Kayak. Sudah? Sekarang kita ke grafik yang kedua. Ditulis dulu ini grafik apa namanya. Dibiasakan harus ditulis nama grafiknya. X tambah Y. Sama dengan karena garisnya kan, nama garisnya kan, X tambah Y sama dengan 400. Oke, kita lanjut ke garis yang kedua. 0,625 ya, 0,625.
Berarti ada di atas ini. 625. Yang satunya 250, 0. Berarti di sini. 250. Hubungkan. Nanti kalian pakai penggaris ya, ini nggak bagus banget gambarnya. Oke. Iya, Bu. Maaf ya, gambarnya nggak oke karena saya nggak lancar pakai pen. Nah, gitulah pokoknya. Oke, yang diarsir mana? Yang di bawah atau di atas? Atas. Atas. Di atas. Ini, betul yang saya garis ini? Ya. 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 Sekarang saya tanya, daerah penyelesaiannya yang mana? Yang bersih. Yang bersih yang mana? Tuh, banyak yang bersih. Yang ini. Di bawah garis kuning. Dengerin saya, lihat saya. Ini daerah 1. Bersih kan ini? Ini daerah 2. Ya. Ini daerah 3. Ini bersih juga nih. Daerah 4, Bu. Ini daerah 4. Berarti yang mana? Daerah yang mana? Daerah 4. Daerah yang ke-4. 4. Oke. Paham ya? Paham, Bu. Kenapa daerah yang ke-4? Kenapa nggak 1, 2, 3? Padahal bersih juga loh. Karena dia nggak ada garis-garisnya, Bu. Hah? Nggak ada garis penyelesaiannya. Kan ada tuh garisnya. Nggak masuk dalam itu. Karena dia apa? Positif. Nah, karena dia kan yang diambil daerah yang positif. Daerah positif hanya di 4 sini. Kalau di 1 tadi, itu X-nya negatif, Y-nya positif. Kalau di daerah 2, dua-duanya negatif. Kalau di daerah 3, itu X-nya positif, Y-nya negatif. Sementara daerah 4, dia X dan Y-nya positif. Ingat ini. Ingat yang ini, syarat ini. X harus lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Ya kan? Dan di sini kita berbicara banyaknya barang. Nggak mungkin kan ada barang yang negatif. Pasti ngitungnya kalian selalu dari 1 kan. 1, 2, 3, 4, 5. Ketika tidak ada barangnya berarti barangnya 0. Seperti itu. Maka yang digunakan selalu yang daerah yang positif. Paham? Paham. Oke. Berarti ini DP-nya ya. DHP-nya ini. Ini D I. Nggak oke banget tulisannya. DHP. Oke. Sekarang kita disuruh menentukan jumlah apel dan pisang agar kapasitasnya maksimum. Ya, disuruh jumlah berapa jumlah pisang dan apel supaya dia maksimum tempat tersebut. Sekarang kalau kita ambilnya yang ini, yang titik ini, ya kan? Dia ada berapa titik? Titik pojoknya ada berapa? Ini kan 1, 2, 3, dan ini titik potong ini kan? Iya. Ada 4 ya. Kalau yang 00 berarti kapasitasnya tidak maksimum. Iya kan? Kalau mau 0,400 berarti Y tadi apa? Pisang. Berarti apelnya nggak ada. Cuma pisang doang 400. Ya kan? Nggak mungkin. Kalau mau yang 250 0 juga nggak mungkin. Kenapa? Karena hanya pisang saja, hanya apel saja yang 250. Pisangnya nggak ada. Ya kan? Berarti
kita harus cari titik yang ini. Misalnya ini adalah titik A. Di sini kita akan ketemu banyaknya apel dan banyaknya pisangnya. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan mengeliminasi dan substitusi persamaan ini tadi. X ditambah, Sama apel. ya ini X tambah Y sama dengan 400 dan 5X tambah 2Y sama dengan 1250. Ini dicari nilai X dan nilai Y-nya. Y-nya. Dengan cara apa? Campuran. Eliminasi. Eliminasi dan substitusi. Kelas 10 sudah belajar. Ya kan? Ya, Bu. Harusnya ini saya nggak usah ngulang nih. Harusnya sudah bisa. Oke, kita eliminasi ya. X tambah Y sama dengan 400. 5X tambah 2Y sama dengan 1250. Nggak ada yang bisa dieliminasi ya, berarti harus dikalikan terlebih dahulu supaya bisa dieliminasi. Berarti ini 2X ditambah 2Y sama dengan 800. Yang ini tetap 5X tambah 2Y sama dengan 1250. Habis itu diapain? Dikurang. Ya kan? Berapa ini? 450. Negatif ya? Negatif 3X. Ya kan? Ini negatif kan? 800 dikurang 1250. Negatif 450. Ini habis. 2Y dikurang 2Y habis. 2X dikurang 5X. Jadinya? Negatif 3X. Ya, negatif 3X. Berarti X adalah? 450 Bagi 3. Berapa? 3. Berapa, Nak? 450 bagi 3. Aduh, masa gitu aja ngitungnya lama. Ya, 150. Positif ya. Ini apa nih yang 150? Apel atau pisang? Nilai X-nya, Bu. Tinggal nyari Y-nya. Apa, Bu? Yang apel? Apel ya. Ya, karena X tadi adalah apel. Nggak boleh lupa. X tadi apa, Y tadi apa, nggak boleh lupa. Oke, ketemu nih. Apelnya 150. Sekarang X sama dengan 150. Kalian substitusi kemana? Boleh ke X tambah. Ya. Oke, kita substitusi ke situ ya. X tambah Y sama dengan 400. Berarti X-nya 150 ditambah Y sama dengan 400. Y sama dengan 400 dikurang 150. Y sama dengan 250. Ya, ketemu. Ya kan? Oke, ketemu. Ini adalah apel 150, yang ini adalah pisang 250. Satu lagi yang harus saya ingatkan ke kalian adalah ketika mengerjakan soal program linier, kalian harus buat kesimpulan. Kalau tidak ada kesimpulan, berarti poinnya berkurang. Selama itu bukan soal pilihan ganda. Kalau dia soal esai, dia harus ada kesimpulan. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah Titik potong. Jadi 150, kok titik potong? Kok titik potong? Pertanyaannya apa? Jumlah maksimum apel. Apa? Jadi untuk memenuhi kapasitas tempat, ya, kapasitas tempat
agar maksimum, maka jumlah apel yang harus dibeli sebanyak berapa itu? 150 kilogram, dan pisang sebanyak 250 kilogram. Gitu. Ya. Iya, Bu. Ini nggak boleh lupa nih. Kesimpulan itu nggak boleh lupa. Ya. Kesimpulan ini nggak boleh lupa. Karena kalau lupa dalam mengerjakan soal esai, maka poinnya akan berkurang. Paham? Oke, kalau paham. Silahkan dicatat dulu atau mau di screenshot boleh. Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu, dari tadi. Sudah, Bu, dari tadi. Ntar saya carikan soal lagi yang ada fungsi objektifnya ya. Ya, Bu. Kenapa itu? Nih. Ini soalnya sederhana aja. Ini sudah boleh saya hapus ya? Boleh. Di slide kedua bisa kah? Mana? Slide kedua. Oh, nambah ini. Ya, oke. Tetap ada ya. Oke, kita pindah slide ya. Kelihatan nggak, Nak? Kelihatan kalau diperbesar. Kurang besar? Enggak, Bu, diperbesar bisa. Oh, ya sudah. Bisa kok, Bu. Oh, ya sudah. Oke. Oke, kita bahas soal yang berikutnya. Sebuah adonan roti basah dibuat dengan 2 kg tepung dan 2 kg gula. Sedangkan adonan roti kering dibuat menggunakan 1 kg tepung dan 2 kg gula. Ibu memiliki persediaan tepung 6 kg dan gula 10 kg. Setiap adonan kue basah dapat memberi keuntungan Rp75.000 dan setiap adonan kue kering dapat memberikan keuntungan Rp60.000. Berapakah banyak kombinasi adonan roti yang dapat dibuat untuk mendapatkan keuntungan maksimum? Kalian bisa lihat nggak ada fungsi objektif di sana? Ada. Apa yang fungsi objektif? Yang itu yang apa? 60.000 dan 75.000. Oke.
Maaf ya tulisannya jelek. Berarti di sini yang dimisalkan apa? Yang menjadi X dan Y-nya apa? Anu Bu, gula sama tepung. Masa? Roti. Roti basah. Terus Roti basah. sama roti kering. Ya, roti basah dengan roti kering. Jadi dimisalkannya dulu. Roti basah X. itu adalah X. Roti kering Roti kering. itu Y. Iya kan? Oke, sudah. Sekarang kita buat tabelnya. Tabel untuk model matematikanya. Harus bikin tabel kamu kalau mau menentukan nilai model matematika. Supaya lebih gampang. Alah, gitu. Kalau nggak mau pakai tabel, asal sudah tahu sih bisa. Cuma biasanya supaya lebih gampang itu menggunakan tabel. Ini adalah roti basah. Ya, roti basah. Basah atau X. Ini roti kering. Tulisannya nggak oke, biarin ya. Terus ini tepung. Ini gula. Ini keuntungan. Untung. Tepung untuk roti basah berapa? Kalau roti basah itu buatnya 2 kg tepung dan 2 kg gula, ya kan? Berarti di sini 2, di sini 2. Kemudian kalau roti kering itu dibutuhkan 1 kg tepung dan 2 kg gula. Persediaan, Ibu punya persediaan berapa kilogram tepung? 6. Ya. 6. Ini jumlah persediaan. Ini 6. Kemudian gulanya itu adalah 10. Ya kan? Sekarang keuntungan. Keuntungan untuk roti basah berapa? 75.000. Kalau roti kering 60.000. Sampai sini paham? Oke. Paham. Terus fungsinya apa? Fungsinya di bentuk pertidaksamaannya bagaimana di sini? 2 2x ditambah y kurang dari sama dengan 6. Kenapa pakai tanda kurang dari atau sama dengan? Karena itu jumlah Persediaannya terbatas. Ya. terbatas. Lagi-lagi saya ingatkan kalimatnya. Kayak waktu kelas 10, kalau misalnya paling sedikit, itu berarti tandanya lebih dari. Kalau paling banyak, berarti tandanya kurang dari. Kalau persediaan terbatas, berarti dia kurang dari. Kalau persediaan tidak terbatas, berarti dia lebih dari. Ya kan? Itu nggak boleh lupa. Ya, kata kuncinya itu harus benar-benar diingat. Lanjut. Apalagi habis 2x tambah y kurang dari atau sama dengan 6, lanjut. Baru 2x ditambah 2y tambah 2y sama dengan 10. Ya. Baru x lebih dari sama dengan 0, y-nya juga lebih dari atau sama dengan 0. Ya kan? Ini disebut apa? Disebut apa tadi? Model matematika. Iya, tahu model matematika. Disebut apa yang bagian ini? Fungsi kendala. Ya, fungsi kendala. Sekarang keuntungannya kita bisa buat
fungsi objektifnya, yaitu f x y sama dengan 75.000 x ditambah 60.000 y. Ya. Ini perhatikan, untuk fungsi ini fungsi objektif. Mengganggu dia datang, sumpah. Aku mau bergosip nanti ya, sabar. Ngomong sendiri dia. Ini adalah fungsi objektif. Ya. Tulisannya, Pak. Hajar memang kamu. Kamu belum ngerasain namanya di cekoi sama sop gurame ya? Dia jelas. Mau di cekoi sama sop gurame? Iya. Bisa 2003. Kamu lah. Ya. Balik ya, ada pengganggu tadi. Apa sih? Kan jam 9:30. Dari jam 8 kan? Iya, kan biasa sampai 9:30. Hah? Mau apa? Nanti dulu, sebentar. HP siapa itu bunyi? Ada musiknya. Sebentar deh, satu soal lagi. Habis itu baru aku selesai. Ini fungsi kendalanya boleh disederhanakan ya. Bisa nih disederhanakan yang 2x tambah 2y kurang dari atau sama dengan 10. Itu menjadi x tambah y kurang dari sama dengan 5. Kurang dari 5. Nah, ya itu boleh disederhanakan. Tapi kalau fungsi objektif, dia harus tetap seperti itu. 75.000 dan 60.000. Nggak boleh disederhanakan. Oke? Lanjut. Sebentar, nah sedikit lagi. 2x tambah y sama dengan 6. Ini kita cari titik potongnya. Kalau x-nya 0, berarti y-nya berapa? 6 ya? Berarti 6. Kalau y-nya yang 0, x-nya berapa? Berarti 3. 3. Ya, betul. Berarti titiknya adalah 0,6 dan 3, 0. Sama 0,0. Ya, 0,6 dan 3, 0. Oke, ketemu. Lanjut. Ya, ke grafik. Lanjut ke belum. Yang ini dulu, x tambah y sama dengan 5. Iya kan? Yang ini fungsi kedala yang kedua. Berarti kalau x-nya 0, y-nya berapa? Y-nya 5. Kalau y-nya yang 0. Berarti X-nya 5. Oke. Berarti di sini x y-nya 0,5 dan 5, 0. Itu kan? Oke, sekarang kita gambar grafiknya. Yang pertama dulu 06. 06 misalnya di sini 6. Salah. Di sini 6. Ya, di sini 6. Yang satunya 03. 3 di sini misalnya. Berarti kita tinggal hubungkan. Ya kan? Arsirnya di mana? Di atas atau di bawah? Di atas. Di atas. Ini tadi berarti garis apa? Garis
dari 2x tambah 6. 2x Salah. sama 2x tambah y sama dengan 6. 6. Dah. Sekarang yang ini, x tambah y sama dengan 5. Ya, 0 sama Misalnya 5-nya di sini. Ini 5. Terus di sini 5. 5. Di sini 5. Kan dia 05 dengan 5, 0. Iya kan? Iya. Nah. Garisnya yang mana? Di luar atau di dalam? Di atas atau di bawah? Luar. Di atas. Ya. Berarti ini garis x tambah y sama dengan 5. 5. DHP-nya yang mana? Yang positif, daerah positif. Yang mana? Yang di bawah, Bu, yang bersih. Yang bersih. Yang ini ya. Di atas 0. Betul nggak ini? Ini DHP-nya. Iya. Ya, Sekarang titik pojoknya apa aja? 0, 0. Terus? 3, titik 5 sama titik potong, Bu. Nah, yang ini 3, 0. Ya. Yang ini 0, 5. 05. Dan yang ini belum kita ketahui. Misalnya dia titik P. Untuk tahu titik P bagaimana caranya? Eliminasi. Eliminasi lagi. 2x tambah y sama dengan 6. X tambah y sama dengan 5. Ini sudah langsung dikurang aja ya, karena y-nya sudah sama. 6 kurang 5, 1. 2x kurang x, 1. Berarti x-nya sama dengan 5. Ya kan? X-nya sama dengan 1. Kemudian x sama dengan 1 disubstitusi kemana? Yang x tambah y sama dengan 5 juga. Oke. 5. X-nya ganti dengan 1, tambah y sama dengan 5. Y sama dengan 5 kurang 1. Y sama dengan 4. Berarti P ini adalah 1, 4. Ya, P-nya adalah 1, 4. Yang ini tadi adalah 0, 0. Ya kan? Yang ini adalah 3, 0. Yang ini adalah 05. 05. Oke. Dari sini sudah ketemu kan 4 titik sudutnya. Dari 4 titik sudut atau titik pojok ini kita bisa menentukan keuntungan maksimum atau kita bisa menentukan nilai optimumnya dengan cara mensubstitusi semua titik pojok tersebut ke dalam fungsi objektif. Ya, Ya, paham. paham? Paham, Bu. Paham banget. Paham banget. Ya. Bagus berarti kalau paham banget. Nih, kita buat tabel aja biar enak. Fungsi objektifnya apa tadi? 75.000 75.000 Y 75.000 X ditambah 60.000 Y. Nah, ini hasilnya. Pertama 0, 0 yang kita substitusi ya. 0, 0 kalau kita substitusi berarti 75.000 kali 0 ya ditambah kali 0 ditambah 60.000 ditambah 60.000
kali 0. kali 0. Sama dengan 0 tambah 0. Hasilnya adalah 0. Sekarang yang 30. 30. 30. Berarti 75.000 dikali 3 ditambah 60.000 Tambah 60.000 dikali 0. 75.000 kali 3 berapa? 225. Ya. 225.000 ditambah 0. Maka hasilnya adalah 225.000. Lanjut lagi. Yang mana ini? 14 ya. 14. Berarti 75.000 dikali 1 ditambah 60.000 dikali 4. kali 4. Sama dengan 75.000 ditambah 200. Berapa ini? 315. Iya, betul nggak? Ya, betul. Ya, betul. 315.000. Oke, sudah. Ada lagi? Yang mana lagi? Ada. Apa? 0 dengan 5. Berarti 75 kali 0 75.000 dikali 0 ditambah 60 kali 5. 60.000 kali 5 berarti 0 ditambah 60.000 kali 5 tambah 300. 300. Berarti di sini 300.000. Dari lihat hasil ini mana yang maksimum? Yang nilainya besar. Yang titik 1,4. Yang mana? 1,4. 1,4. Nih. Ya. Nih ya. Berarti yang maksimum. Berarti dia maksimum ketika jumlah kue basah berapa dan kue kering berapa? 1. Kue keringnya 4. Kue basahnya 1, kue keringnya 4. Jadi jumlah roti basahnya sebanyak 1 buah adonan dan kue keringnya 4 buah adonan. Iya? Ya. Jadi buat kesimpulannya begini. Jadi Bentar ya. Jadi Sabar guys. Jadi untuk mendapat jadi untuk memperoleh keuntungan maksimum sebesar Rp315.000, maka ibu harus membuat satu buah. Karena di sini tulisannya sebuah adonan. 1 buah adonan roti basah dan 4 buah adonan roti kering. Selesai. Tuh, ini nggak boleh lupa. Baik, Bu. Ini nggak boleh lupa. Tuh. Bisa? Insya Allah. Insya Allah. Mengerjakan soal nggak tahu, Bu. Nanti saya kasih soal ya. Ya. Ada pertanyaan nggak? Ayo, Bu. Apa? Gelo. Jam
Iya, itu supaya gampang. Pakai kotak itu supaya gampang, nulisnya lebih simpel. Oke, Bu. Oke. Dah, ada pertanyaan lagi nggak? Jangan lupa isi absen. Ya, Bu. Ada 20 orang ini, jangan lupa isi absen. Bu, Non. Apa, Nak? arsirnya itu selalu ke atas loh, Bu. Tergantung tandanya. Tandanya kalau kurang dari berarti dia di atas, kalau lebih dari berarti arsirnya di bawah. Absen, teman-teman. Oke, Bu. Oke. Sudah? Ibu, tadi apa, Bu? Kalau kurang dari... Gini, bukan bisa kita beranggapan gitu, bisa kita pakai cara waktu kelas 10, kita uji titik nol. Kalau kurang dari tadi kemana, teman-teman? Kalau kurang dari itu berarti di atas arsirnya, kalau lebih dari itu di bawah arsirnya. Oh iya. Dari ke Hmm. atas. Atau kalau mau nggak salah itu pakai uji titik nol. Kayak waktu kelas 10. Ya, kayak waktu kelas 10. Jangan lupa tulis nama. Nanti saya anggap nggak hadir loh. Tulis nama di chat. Ini baru berapa orang ini? Nggak sampai 20 orang nih yang nulis. Saya absen dulu ya. Nanti Ya, Bu. lupa nulis nih. Oke, Bu. Siapa yang belum saya sebut namanya berarti dia belum nuliskan absen. Nadea, Ananda, Hendrawan, Anis, Faradila, Feby, Messi, Hadir. Sherlinda, Eriska, Miftahur, Renita, Rika, Nurwinda, Cahyaning, Yuni Sahara, Via Nur Apriani, Muhammad Nur Rifai, Syahbani, Kevin. Itu aja. Ada yang belum nulis? Tadi nama saya sudah disebut, Kak, Bu. Anis. Sudah, Nis. Oke, Bu. 1, 2, 3, 4. Sudah. Sudah? Ya. 20 orang. Iya. 19. Tapi ini yang absen cuma 19 orang. Siapa belum absen? Oh, 19 orang aja nih yang masuk, tadi 20. Tadi 20 orang loh, ini sisa 19. Nanti saya fotokan ya hasilnya. Saya foto dulu aja deh untuk daftar hadirnya. Jadi kalau nggak ikut video conference terus nggak ada konfirmasi, berarti saya anggap alpha. Sejauh ini yang konfirmasi cuma Andreas. Oke. Udah nggak ada pertanyaan, ini boleh ditutup slide-nya? Slide-nya boleh? Boleh ditutup ya slide-nya ya? Boleh, Bu. Oke. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga paham. Kalau nggak paham boleh bertanya. Ada Ibu Ani di belakang. Salah. Ada Bu Hasi di belakang. Oke, kita akhiri untuk hari ini ya.
Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Tetap semangat belajarnya meskipun di rumah. Ya, nggak boleh males-malesan. Ingat kalau ada tugas harus ngumpulkan. Kalau nggak ngumpulkan, saya nggak ngerti saya dapat nilai dari mana. Ya, itu tugas pertama aja nggak semua ngumpulkan masih An. Ya kan? Masih saya tunggu. Terus kelas kalian tuh masih ada satu orang belum join course, si Ivan. Tolong dicari tahu Ivan kenapa. Ya. Siapa ketua kelasnya Anis, masih An? Nis cari tahu tentang Ivan ya, Nis. Iya, Bu. Oke. Oke, untuk hari ini terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu minggu depan. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi, Bu. Bu.